Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pernahkah kalian mendengar kabar besar yang tiba-tiba menghebohkan negeri? Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin sosok penting yang kini menjadi wakil presiden bisa diterpa isu tentang ijazah sekolahnya? Hari itu suasana begitu ramai di depan sebuah gedung debat publik. Kamera televisi berjejer, lampu sorot menyala terang, dan puluhan wartawan berdesakan menunggu narasumber keluar. Dari dalam, seorang pria bernama RS melangkah dengan penuh keyakinan. Wajahnya serius, suaranya lantang, dan kata-katanya langsung menusuk perhatian banyak orang. Ia menyatakan di hadapan para wartawan bahwa ijazah wakil presiden Gibran penuh kejanggalan. Menurut RS, Gibran tidak pernah benar-benar menempuh pendidikan penuh di sekolah Singapura, melainkan pernah menjalani sekolah di SMA Santo Yosef Solo, namun tidak sampai selesai. Para wartawan pun kaget mendengar ucapan tersebut. Mikrofon dan kamera semakin mendekat, mengejar setiap kata yang keluar dari bibir RS. Berita itu secepat kilat menyebar, bukan hanya melalui televisi, tapi juga media sosial. Cuplikan videonya viral, menyulut rasa penasaran publik dari berbagai kalangan. Tak butuh waktu lama, warganet ramai-ramai membicarakan tuduhan tersebut. Ada yang percaya begitu saja, merasa RS telah membuka tabir kebenaran. Namun tidak sedikit pula yang ragu, menilai pernyataan itu terlalu tiba-tiba, apalagi ditujukan kepada sosok besar seperti wakil presiden. Kolom komentar media sosial penuh dengan perdebatan, antara pro dan kontra. Di sebuah warung kopi sederhana, sekelompok anak muda memperbincangkan isu itu. Kalau benar Gibran dulu sekolah di Solo, kenapa baru sekarang diungkap? Tanya seorang pemuda sambil menggulir layar ponselnya. Aku rasa ini cuma sensasi, timpal yang lain. Begitu pula di kantor-kantor, rumah tangga, bahkan ruang diskusi online, topik yang sama terus jadi bahan obrolan. Sementara itu, RS semakin percaya diri. Ia merasa tuduhannya telah membuka jalan besar, seakan dirinya menemukan kelemahan pada sosok yang kini sedang berada di puncak kekuasaan. Wajahnya tersorot kamera, penuh kepuasan. Namun, publik yang cerdas tak mudah begitu saja percaya. Mereka menunggu bukti nyata, menunggu klarifikasi, dan menanti kebenaran yang sesungguhnya. Kabar yang diucapkan RS benar-benar menjadi bara api. Bara itu cepat menjalar, membakar rasa penasaran publik, hingga semua orang seakan ingin mencari tahu, apakah benar Gibran pernah menjadi murid di SMA Santo Yosef Solo, ataukah ini hanya tuduhan kosong yang dilemparkan untuk mengguncang stabilitas seorang wakil presiden. Isu yang dilontarkan RS sebagai api yang dilemparkan ke tengah kerumunan kering. Sekejap saja, publik heboh. Berita tentang tuduhan ijazah Gibran memenuhi layar televisi, koran, hingga trending topik media sosial. Setiap orang punya tafsirnya sendiri. Di jagat maya, ribuan komentar bermunculan. Ada yang mengatakan, kalau benar pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, kenapa tidak ada yang tahu? Lalu muncul komentar lain, ini pasti akal-akalan politik, jangan-jangan ada tujuan tertentu di balik tuduhan RS. Suasana riuh, seperti pasar malam yang tak pernah sepi. Di ruang redaksi salah satu media nasional, para jurnalis berkumpul membahas topik ini. Pemimpin redaksi mengangkat kertas berisi transkrip ucapan RS. Kita harus pastikan dulu, jangan asal naikkan berita tanpa verifikasi, ujarnya tegas. Namun rasa penasaran wartawan tidak bisa dibendung. Beberapa tim segera diterjunkan ke Solo, ke sekolah yang disebut-sebut oleh RS. Sementara itu, di dunia nyata, obrolan tak kalah sengit. Seorang ibu rumah tangga yang sedang menonton berita di televisi berkomentar kepada suaminya. Kalau benar, ini memalukan sekali. Bagaimana seorang wakil presiden punya masalah dengan ijazah? Suaminya menghela napas panjang. Tapi jangan buru-buru percaya, Bu. Zaman sekarang, banyak orang bicara asal demi sensasi. RS sendiri semakin sering tampil di layar kaca. Setiap kali diwawancarai, ia menegaskan kembali ucapannya. Sorot matanya penuh percaya diri.
Namun ada yang janggal, ia tidak pernah menunjukkan bukti kuat, hanya sekadar pernyataan lisan. Meski demikian, sorotan kamera tetap menghujam, menjadikan dirinya pusat perhatian dalam sekejap. Di media sosial, para warganet mulai melakukan investigasi ala-ala. Mereka mengunggah foto lama, mencoba menghubungkan potongan informasi, bahkan ada yang mengaku sebagai teman sekelas Gibran di Singapura. Namun, perdebatan tetap sengit. Pihak yang percaya RS bersikeras, sementara pihak lain menuntut bukti nyata. Di sisi lain, suasana SMA Santo Yosef Solo mendadak ramai. Nama sekolah yang selama ini tenang, tiba-tiba jadi sorotan publik nasional. Para guru, staf, bahkan murid yang sedang belajar ikut terheran-heran. Benarkah dulu ada siswa bernama Gibran di sekolah ini? Bisik seorang guru kepada rekannya. Namun sebagian besar tidak pernah merasa mengenalnya sebagai murid di sana. Tekanan semakin memuncak. Semua menunggu, apa reaksi resmi dari pihak sekolah? Apakah akan membenarkan pernyataan RS, atau justru membantahnya dengan tegas? Perdebatan semakin panas, opini publik terbagi dua. Satu sisi percaya bahwa RS membuka fakta tersembunyi, sisi lain menilai ini hanyalah upaya mencari sensasi yang tak berdasar. Semua mata kini tertuju ke Solo, tempat yang disebut-sebut dalam tuduhan itu. Satu hal yang pasti, masyarakat menunggu klarifikasi. Karena dalam isu besar seperti ini, yang benar akan tetap berdiri tegak, sementara yang salah cepat atau lambat akan terbongkar. Dan saat kebenaran itu keluar, geger yang terjadi hanya akan bertambah besar. Hari itu halaman SMA Santo Yosef Solo dipenuhi wartawan. Mobil-mobil media berjajar di depan gerbang, kamera dan mikrofon siap merekam setiap kata yang akan keluar dari mulut sang kepala sekolah. Suasana yang biasanya tenang, kini berubah jadi ramai dan penuh desakan. Seorang pria parubaya dengan kemeja rapi keluar dari ruangannya. Dialah kepala sekolah SMA Santo Yosef Solo. Wajahnya terlihat serius, namun langkahnya tenang. Wartawan langsung mengerubunginya, mikrofon berdesakan mendekat, kilatan kamera tak henti-henti. Semua menunggu jawaban dari pertanyaan besar. Apakah benar Gibran pernah bersekolah di sini? Dengan suara mantap, kepala sekolah itu membuka pernyataannya. Saya ingin meluruskan kabar yang sedang ramai. Sejak awal berdirinya sekolah ini, kami menyimpan catatan rapi mengenai seluruh siswa yang pernah menempuh pendidikan. Dan saya nyatakan dengan tegas, tidak pernah ada nama Gibran yang tercatat sebagai siswa di SMA Santo Yosef Solo. Pernyataan itu langsung membuat wartawan riuh. Ada yang cepat-cepat mengetik berita di gawainya, ada pula yang melanjutkan dengan pertanyaan tajam. Apakah pihak sekolah berani bersaksi jika diminta di pengadilan? Tanya seorang jurnalis televisi. Kepala sekolah mengangguk tegas. Kami siap. Demi kebenaran dan demi bangsa dan negara, kami siap memberikan keterangan resmi bahkan kesaksian di persidangan. Jawaban itu seperti palu godam yang menghantam. Tuduhan RS yang semula terdengar lantang, kini mulai diragukan. Kata-kata kepala sekolah yang keluar dengan keyakinan membuat publik menoleh. Apalagi ia mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataannya di ranah hukum. Tak berhenti di situ, kepala sekolah juga menambahkan, kami menghormati semua pihak, namun saya harus melindungi nama baik institusi ini. Jangan sampai sekolah kami ditarik-tarik ke dalam isu politik yang tidak jelas. Sekali lagi saya tegaskan, nama Gibran tidak ada dalam daftar siswa kami. Publik pun semakin gaduh. Cuplikan video konferensi pers itu tersebar luas di berbagai platform. Warganet yang semula ragu mulai menilai bahwa pernyataan RS mungkin hanya bualan. Kolom komentar di media sosial dipenuhi perdebatan baru. Ada yang menulis, lihat kan? Kepala sekolahnya saja sudah bantah. Artinya RS cuma mencari panggung. Namun ada juga yang mencoba tetap percaya pada RS, meski argumennya makin lemah. Di televisi, para pengamat mulai angkat bicara. Seorang pakar pendidikan mengatakan, pernyataan kepala sekolah itu jelas, arsip sekolah adalah bukti resmi. Kalau nama Gibran memang tidak pernah ada, maka tuduhan RS bisa dianggap tak berdasar.
Sementara itu, di ruang kerja sang kepala sekolah, beberapa guru senior berdiskusi. Mereka mengingat kembali wajah-wajah murid puluhan tahun lalu. Tak ada seorang pun yang mengingat pernah ada siswa bernama Gibran. Semua semakin yakin bahwa kabar yang dilempar RS hanyalah spekulasi. Namun satu hal pasti, pernyataan resmi dari SMA Santo Yosef Solo justru membuat publik semakin bergejolak. Karena semakin jelas bahwa kebenaran dan kebohongan kini sedang berhadapan langsung di depan mata bangsa. Dan perlahan-lahan, sorotan publik mulai berbalik. Dari yang semula menatap Gibran penuh curiga, kini mata-mata itu mulai tertuju pada RS yang melontarkan tuduhan. Seolah semua orang ingin tahu, dari mana sebenarnya sumber informasi itu ia dapatkan. Tak lama setelah pernyataan tegas Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo beredar, publik semakin ramai mencari bukti. Rasa penasaran warganet seakan tak terbendung. Semua orang ingin tahu, di mana sebenarnya Gibran menempuh pendidikan menengahnya. Lalu, di sebuah forum daring, muncul sebuah unggahan yang sontak membuat geger. Seorang akun membagikan video lama dari kegiatan sekolah di luar negeri. Di layar tampak suasana sebuah aula sekolah dengan ratusan siswa mengenakan seragam khas. Kamera kemudian menyorot wajah-wajah muda yang sedang mengikuti acara kelulusan. Di barisan depan, tampak jelas sosok Gibran muda yang tersenyum sambil memegang sertifikat. Judul video itu mencantumkan, Orchid Park Secondary School, Singapore. Warganet langsung menyerbu kolom komentar. Itu kan jelas Gibran, tulis seorang netizen. Berarti tuduhan RS bohong besar, tambah yang lain. Video itu dengan cepat menyebar, diunggah ulang ke berbagai platform, menjadi trending dalam hitungan jam. Tak hanya itu, beberapa alumni Orchid Park Secondary School juga ikut bersuara. Mereka mengunggah foto-foto lama bersama Gibran. Ada yang menampilkan momen saat kegiatan ekstrakurikuler. Ada pula yang menunjukkan foto kenangan di lapangan sekolah. Semua memperkuat fakta bahwa Gibran memang pernah bersekolah di Singapura, bukan di SMA Santo Yosef Solo seperti yang dituduhkan. Media arus utama pun ikut menayangkan bukti tersebut. Stasiun televisi menampilkan potongan video, disertai narasi yang menegaskan bahwa dokumen visual itu tidak bisa dipungkiri. Inilah bukti nyata yang menjawab keraguan publik, ujar seorang pembawa berita dengan nada mantap. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk pembuktian, sosok RS justru semakin terpojok. Banyak pihak mulai mempertanyakan integritasnya sebagai pakar. Bagaimana mungkin ia bisa melontarkan tuduhan besar tanpa dasar yang kuat? Bahkan beberapa pengamat menilai, tindakan RS bisa dianggap sebagai fitnah yang berbahaya, apalagi diarahkan kepada seorang pejabat negara. Di jagat maya, meme sindiran mulai bermunculan. Ada yang menuliskan kalimat satir, RS, Raja Sensasi, ada pula yang menggambarkan dirinya sedang tersandung oleh bukti video. Publik semakin yakin bahwa tuduhan yang ia lontarkan hanyalah upaya mencari panggung, bukan berdasarkan data. Namun, yang paling menenangkan publik adalah kejelasan bukti. Karena selama beberapa hari, isu ini telah menjadi bola panas yang menguras energi banyak orang. Dan kini, perlahan kebenaran mulai terkuak. Meski begitu, suasana belum sepenuhnya reda. Justru setelah bukti video itu muncul, sorotan publik semakin tajam diarahkan pada RS. Semua menunggu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Apakah ia akan tetap mempertahankan tuduhannya, atau memilih diam seribu bahasa? Setelah bukti video dari Orchid Park Secondary School Singapura beredar luas, sosok RS yang semula lantang mendadak hilang dari sorotan. Padahal sebelumnya, ia begitu percaya diri setiap kali dikejar kamera wartawan. Kini, situasinya berbalik. Publik menilai ucapannya tidak terbukti, bahkan justru mempermalukan dirinya sendiri. Di sebuah kesempatan, RS terlihat keluar dari sebuah gedung pertemuan. Wartawan yang sudah menunggu sejak pagi langsung berlari mendekat. Mikrofon diarahkan, kamera dinyalakan, dan pertanyaan pertama pun terlontar. Pak RS, bagaimana tanggapan Anda tentang video yang memperlihatkan Gibran benar-benar sekolah di Singapura? RS menunduk sebentar,
lalu menjawab singkat, "No comment." Ia berjalan cepat, mencoba menghindari kerumunan. Wartawan tak menyerah. Pertanyaan lain menghujani dirinya. Apakah Anda yakin dengan tuduhan sebelumnya? Apakah ada bukti tertulis? Apakah Anda siap jika dilaporkan ke pihak berwenang? Namun jawabannya tetap sama. Singkat, pendek, dan cenderung mengelak. Publik yang menonton tayangan langsung itu merasa heran. Bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya lantang dan penuh percaya diri, kini tampak kehilangan kekuatan bicara? Perubahan sikap RS membuat banyak orang semakin yakin bahwa tuduhannya memang tak berdasar. Di media sosial, potongan video wawancara itu segera viral. Banyak warganet menyindir sikap bungkamnya. "Loh, kok sekarang diam?" tulis seorang netizen. "Katanya pakar, tapi buktinya mana?" tambah yang lain. Bahkan ada yang menyandingkan dua video. Satu ketika RS berteriak lantang menyebut Gibran pernah sekolah di Solo, dan satu lagi saat ia bungkam dikejar wartawan. Kontras yang begitu tajam membuat publik semakin gempar. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai sikap bungkam RS adalah bentuk kegagalan mempertahankan kredibilitas. Seorang komentator di televisi mengatakan, seorang pakar seharusnya berbicara dengan data, bukan sekadar opini. Ketika diminta bukti, RS tidak bisa menunjukkan. Maka wajar bila publik kini menilainya hanya mencari sensasi. Di sisi lain, keluarga besar SMA Santo Yosef Solo merasa lega karena nama baik sekolah akhirnya terjaga. Kepala sekolah tetap konsisten dengan pernyataannya, sementara bukti video dari Singapura semakin memperkuat klarifikasi mereka. Namun bagi RS, situasi ini menjadi beban berat. Setiap kali ia muncul di depan publik, pertanyaan yang sama selalu dilontarkan. Dan setiap kali itu pula, ia hanya bisa menjawab singkat, bahkan kadang memilih menghindar. Dari sosok yang tadinya seolah menjadi pahlawan kebenaran, kini ia terlihat seperti orang yang terpojok di sudut arena. Waktu berjalan, tetapi ingatan publik tak semudah itu pudar. Nama RS kini selalu dikaitkan dengan tuduhan yang tak terbukti. Bahkan ada yang mulai menyebutnya sebagai simbol dari berita sensasi. Hari-hari berikutnya, isu ijazah wakil presiden perlahan berubah arah. Sorotan publik tidak lagi tertuju pada Gibran, melainkan pada sosok RS yang melontarkan tuduhan tanpa dasar kuat. Media televisi, surat kabar, hingga portal berita online kompak menurunkan analisis panjang. Sebagian besar menyoroti sikap RS yang mendadak bungkam setelah bukti-bukti muncul. Di televisi nasional, sebuah program diskusi menampilkan beberapa narasumber. Ada pakar hukum, akademisi, dan jurnalis senior. Salah seorang pengamat berkata dengan tegas, dalam isu besar seperti ini, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Fakta jelas menunjukkan Gibran memang menempuh pendidikan di Singapura. Sementara tuduhan RS tidak didukung bukti. Maka, wajar publik menilai ucapannya hanya mencari sensasi. Pernyataan itu disambut anggukan dari narasumber lain. Justru sikap kepala sekolah SMA Santo Yosef Solo yang layak diapresiasi. Ia berani meluruskan kabar dengan data resmi sekolah, bahkan siap bersaksi di persidangan. Itu bukti integritas yang seharusnya kita teladani. Di sisi lain, warganet semakin gencar menyuarakan opininya. Komentar-komentar pedas bertebaran. Ada yang menulis, kalau berani nuduh, harus berani buktikan. Kalau tidak ada bukti, ya jangan bikin gaduh. Ada juga yang menyindir, RS itu bukan pakar, tapi pakarnya bikin sensasi. Mim-mim sindiran semakin ramai, menambah bumbu dalam perbincangan. Bagi masyarakat luas, isu ini menjadi pelajaran penting. Banyak yang menyadari betapa mudahnya sebuah pernyataan tanpa dasar bisa menyulut kegaduhan nasional. Dari warung kopi hingga ruang kerja perkantoran, orang-orang membicarakan hal yang sama, bahwa kebenaran pada akhirnya akan berdiri tegak, meski sempat tertutup oleh kabut kebohongan. Di tengah situasi itu, nama SMA Santo Yosef Solo kembali harum. Sekolah yang sempat terseret isu kini justru mendapat simpati. Kepala sekolahnya dipuji karena sikap tegas dan berani.
Guru-guru dan alumni merasa lega, karena nama baik sekolah tidak ternoda oleh tuduhan yang menyesatkan. Sementara itu, RS semakin sulit ditemukan. Setiap kali muncul di ruang publik, ia hanya menjawab pendek, atau bahkan memilih menghindari wartawan. Dari sosok yang awalnya begitu lantang, kini ia terlihat kecil di tengah badai kebenaran yang menerpanya. Publik pun semakin yakin, apa yang ia lontarkan hanyalah omong kosong belaka. Malam hari, layar televisi menayangkan kembali potongan video lama. Gibran muda tersenyum dalam acara sekolah di Singapura, berdiri bersama teman-teman sekelasnya. Tayangan itu seolah menjadi penutup bagi sebuah kontroversi besar yang sempat mengguncang negeri. Publik pun menarik kesimpulan, isu ijazah yang digembar-gemborkan RS hanyalah sensasi singkat, yang akhirnya runtuh ketika fakta muncul ke permukaan. Hari-hari setelah bukti kuat tentang pendidikan Gibran di Singapura beredar, nama RS semakin tenggelam. Sosok yang semula muncul di televisi dengan penuh percaya diri, kini jarang terlihat. Wartawan masih mencoba memburunya, namun jawabannya selalu sama. Singkat, dingin, dan penuh penghindaran. Saya sibuk, no comment, nanti saja. Begitu ucapannya setiap kali mikrofon diarahkan ke wajahnya. Kontras sekali dengan awal cerita, ketika RS berdiri tegak dengan nada lantang, melempar tuduhan besar seolah dirinya memegang kunci kebenaran. Kini, di setiap kesempatan, sorot kamera justru menampilkan seorang pria yang gelisah. Langkahnya cepat meninggalkan kerumunan, matanya menunduk, dan kata-katanya semakin sedikit. Di media sosial, publik pun mulai bosan menunggu klarifikasi darinya. Kalau memang punya bukti, kenapa tidak ditunjukkan? Tulis seorang netizen. Ada pula yang menyindir, dulu lantang sekali, sekarang bisunya melebihi patung. Sindiran demi sindiran terus berdatangan, membuat nama RS semakin terpojok. Di sebuah tayangan berita investigasi, potongan perjalanan kasus ini ditampilkan secara berurutan. Dimulai dari pernyataan awal RS yang menghebohkan, lalu bantahan tegas Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, disusul bukti video pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, hingga sikap bungkam RS di akhir cerita. Tayangan itu ditutup dengan kalimat sederhana. Publik kini lebih percaya pada bukti, bukan sekadar ucapan. Para pengamat menilai, diamnya RS adalah bukti nyata bahwa ia tidak punya pegangan lagi. Seorang pakar komunikasi politik berkata, mereka yang berbicara tanpa data akan hancur oleh data itu sendiri. Dan inilah yang terjadi pada RS. Kata-kata itu menancap kuat di benak masyarakat, seolah menjadi pesan moral dari kisah panjang yang penuh kegaduhan ini. Sementara itu, Gibran yang menjadi sasaran tuduhan memilih untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai wakil presiden. Ia jarang menanggapi isu yang beredar, dan lebih banyak menampilkan kinerja nyata. Sikapnya justru membuat publik semakin yakin, bahwa isu ini tidak lebih dari gangguan singkat yang tak mampu menjatuhkannya. Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo pun tetap konsisten. Ia kembali menegaskan bahwa sekolah akan selalu menjaga integritas data siswanya. Kami tidak akan pernah takut untuk menyatakan kebenaran, ujarnya dalam wawancara terakhir. Ucapan itu disambut tepuk tangan hangat dari para alumni yang bangga dengan keberanian sekolahnya. Akhirnya, cerita ini mencapai klimaksnya. RS benar-benar tenggelam dalam bungkam. Dari sosok yang awalnya dielu-elukan sebagai pengungkap fakta, kini ia hanya dikenang sebagai orang yang melontarkan sensasi tanpa dasar. Namanya perlahan hilang dari pemberitaan, digantikan oleh isu-isu baru yang lebih relevan. Namun bagi publik, kisah ini meninggalkan jejak. Sebuah pelajaran bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski sempat digoyahkan oleh suara-suara penuh sensasi. Dan bagi bangsa ini, peristiwa itu menjadi pengingat. Jangan pernah mudah percaya pada ucapan, sebelum melihat bukti nyata.